Nah tapi teman-teman harus bisa bedain nih. Makanya kan kata-katanya adalah personal finance kan. Makanya menurut gue saran keuangan itu nggak bisa di generalisir bro. Semua orang harus pakai style yang sama itu menurut gue nggak bisa. Karena setiap orang tuh punya taraf investasi beda-beda dan di saat keuangan yang beda-beda. Contohnya kayak gue sama bro kakak, kebutuhan kita beda gitu. Setuju. Kenapa porsi misalnya kripto gue bisa lebih besar dibanding porsi kriptonya bro kakak? Karena dia udah punya keluarga, udah punya anak. Jadi profil resikonya di situ aja udah beda tuh bro. Benar. Dan tujuan hidupnya beda kan. Orang masing-masing punya tujuan hidup sendiri. Yes. Contoh misalnya gue itu kalau banyak mungkin orang bilang super overweight di kripto. Ya kan, dibanding misalnya lukisan gue, real estate gue, jam tangan. Tapi let's say nih, worst case scenario kripto gue kan 90% lebih bro. Ya. Itu 0 besok. Gue itu bukan orang yang jatuh miskin gitu. Gue penthouse udah punya, sangat enak tinggalnya. Benar. Gue udah punya mobil gue aja puluhan miliar. Yes. Gue punya koleksi jam tangan. Contoh deh, gue nggak usah ngapa-ngapain. Koleksi jam tangan gue jual, gue taruh deposito aja. Iya. Kayaknya baru tuh yang dipakai tuh. Enggak dong, ini udah lama ini. Oh, Epi. aduh. Udah lama. Epi lagi ini daily. Biar kalau kepentok-kepentok nggak apa-apa yang ini. Oh iya. Ini yang Epi paling murah soalnya menurut gue. Jadi 600 juta paling murah. iya. Dia langsung tahu jam. Kalau gue jujurnya gue nggak tahu market price berapa ya. Gue nggak paham market price berapa. Kadang modelnya juga gue nggak paham. Jadi gue suka tanya dia mana yang bagus. Kalau murah sikat. Jadi jam tangan itu jangan teman-teman lihat sebagai aset untuk foya-foya atau bahkan mobil teman-teman. Oh iya. Karena itu adalah salah satu diversifikasi aset juga untuk beberapa orang kaya. Kalian nggak tahu banyak yang bangun-bangun gedung-gedung mewah di Jakarta bro. Itu kolektor jam tangan hebat. Oh iya. Di dunia. Bener. Ya kan kolektor Patek Philippe, Yes. FP Journe. Itu banyak sekali teman-teman ya. Jadi developer ternama yang kalian tahu tuh mereka kolektor jam. Bahkan kayak pengusaha bro, itu kolektor lukisan banyak sekali sih. Kayaknya saya ngomong ya 95% orang kaya di Indonesia itu selalu punya portofolio jam tangan. Oh iya betul. Jadi kalau misalkan di kamera dia pakai Apple Watch itu coba kalian grebek ke rumahnya ya, pasti ada box LV terus kayak jam-jam retail semua ya. Iya banyak biasanya ya. Karena ya memang bagi beberapa orang ya kita nggak ngomong kita kaya, cuman kita ngomong bagi orang yang punyai aset yang lebih. Iya. Jadi jam tangan itu bisa dijadikan salah satu, ya ini balik lagi ke dalam kita ngomongin personal finance juga. Karena teman-teman nanti kalau udah punya ratusan juta, se-M 2M, ya itu menurut saya 10% ke jam tangan itu fine. Misalkan kamu punya duit liquid 2 miliar bro, kayak beli Submariner aja menurut saya juga still a good diversification. Betul. Jadi Satu ya itu 10% dari harta kamu, dua juga bisa naik. kamu akan dipersif orang yang lebih oke ya sebenarnya. Kalau kamu pakai jam tangan yang serius daripada kamu cuma pakai Apple Watch. Ya. Dan investasi itu kalau ini ya bakal ini prinsip kita. Kalian bisa punya opini kalian sendiri. Tapi gue suka sesuatu yang langka, dan sesuatu yang diinginkan banyak orang kaya. Nah kuncinya di sini. Jadi bukan cuma langka, tapi diinginkan banyak orang kaya. Diinginkan dan langka ya. Betul. Jadi diinginkannya bukan sama orang miskin. Bener. Contoh, properti kos-kosan itu diinginkan sama siapa? Orang miskin. Tapi kalau lu misalnya mall, itu diinginkan sama orang kaya. Mall tuh pasti perform lebih bagus dibanding lu bikin kos-kosan. Karena orang miskin pun quote unquote bisa beli kos-kosan. Tapi hanya orang beneran kaya yang bisa beli gedung, yang bisa beli mall, ya, yang bisa beli penthouse gitu. Jadi itu adalah aset yang bisa ke depannya lumayan. Jadi kita bukan yang harus kayak lu 100% harus kripto. Kalau misalnya lu jagonya contoh, lu jagonya main villa bro, villa eksklusif di Bali, lu jago banget mainnya, lu tahu tanahnya murah, lu bisa jual silakan. Tapi menurut kita extra work aja. Ya. Dan menurut gue sekarang untuk ngalahin Bitcoin belum ya untuk tahun ini ya. Masih ada potensi upside. Ya. Ada yang tanya nih bro, gue jago dijual beli domain. Beberapa hari lalu lagi laki banget beli domain seharga 1.100 kejual 65.000. Itu gue percaya karena gue punya banyak teman-teman bro yang main di domain. Jadi orang-orang teman-teman yang dulu kerja di Google itu mereka banyak yang beli domain-domain yang menarik. Bahkan mereka jual ke startup Malaysia itu ada yang dibeli sampai 100 miliar bro, satu domain. Oh. Jadi domain itu adalah suatu investasi juga teman-teman. Misalnya lu bisa beli domain misalnya shop.com gitu kan, tapi pasti udah ada. Gitu. Atau misalnya apple.com misalnya. Cuman kan dulu ya sebenarnya kan domain di blockchain Ethereum kan. Ya, cuman kan nggak jadi. Hype, yang ENS itu kan. Betul. Ethereum Land Service. Jadi orang kayak Coca-Cola.ens cuman ya nggak ada yang pakai. Jadi sampah semua. Jadi sampah semua. Kalau domain.com yang dari zaman 1990 itu orang-orang koleksi bro. Orang-orang Google yang lama yang biasa mereka punya dulu tuh biasa yang kerja di Google. Ya mereka punya advantage dari tech-nya kan. Mereka punya advantage di tech-nya dan mereka melihat itu sebagai real estate. Jadi sebagai properti intelektual. Nah itu salah satu investasi juga bro. Bener. Jadi
banyak domain-domain yang harganya tuh mahal luar biasa. Ketika lu koleksi itu mahal sekali ya. Gue misalnya kasih contoh, misalnya Andrew Tate deh. Andrew Tate tuh punya university.com. Sama altcoin.com. Sama altcoin.com. Itu mahal sekali tuh. University.com itu mungkin dia beli bisa $5 juta harganya. Iya. Mahal sekali itu. Jadi hal-hal seperti itu tuh bisa jadi investasi. Jadi gini, ada bracketnya bro. Ada orang miskin tuh biasa nggak bisa investasi. Ya. Itu cuman cashnya habis. Orang menengah ini yang biasa kemakan. Orang menengah ini investasinya apa? Pasti paling tipikal tuh saham. Menengah ya. Kedua saham, reksadana, obligasi yang umum, bukan obligasi yang institusi. Itu beda lagi tuh. Kalo obligasi yang umum. Gimana? Ya kalau gue nanti gue jelasin lah. Udah. Tapi ini yang menengah gitu. Yang menengah ini yang kebanyakan makan kerugian biasanya. Satu, mereka diambilin dari reksadananya. Ya. Jadi misalnya reksadana itu nggak perform bagus, tapi mereka ambil management fee terus 2,5%, akhirnya portofolio tergerus bro sebenarnya. Tapi mereka kira kan udah dipotong, tapi kan bukan itu intinya. Total portfolio tuh diambil 2,5% lewat MI. Dan kalau misalnya saham, buat yang nggak terlalu mengerti, kecuali lu beneran mengerti bro. Kecuali lu mengerti betul. Contoh, kemarin lu liat gold rush di emas, oke Antam gak bisa beli hajar nih. Ya. Kecuali lu bisa main begitu, silakan. Tapi kalau lu cuma retail yang lihat dari luar, lu cuma analisa laporan keuangan dari luar, lu nggak punya black edge lah gue sebutnya. Yes. Namanya black edge. Jadi lu punya edge yang murni di market, informasi yang lu tahu di saat orang lain nggak tahu, itu lu baru boleh main saham menurut gue. Tapi kalau lu ngerasa lu analisa fundamentalis dari luar atau lu teknikalis dari luar, itu gue bisa gambar chartnya. Gue kan bisa kasih tahu lu, gue bisa gambar chartnya. Lu kasih gue saham yang floatnya kecil, gue gambarin chartnya buat lu. Ya. Itu gampang sekali ya, dimanipulasi sama ibaratnya bandar atau orang yang punya duit besar, itu gampang sekali. Apalagi bandar kerjasama sama emiten, itu gampang sekali dimanipulasi. Nah ini banyak yang kena makan bro. Justru yang menengah yang kena makan menurut gue. Nah yang atas ini, itu mereka punya entirely different bracket of investasi. Oh iya pasti. Contohnya, kalau orang menengah, dia beli BMW seri 3, BMW seri 3-nya turun terus 50 juta setiap tahun. Ya. Sedangkan orang yang di atas bro, mereka misalnya beli Ferrari yang langka, misalnya beli LaFerrari, harganya naik LaFerrari itu. Oh iya. Gitu. Jadi mereka itu punya akses investasi yang orang menengah tuh nggak punya. Contoh jam tangan. Sempat di 5 juta USD kan? Sempat naik tinggi sekali. Dan kalau misalnya jam tangan contohnya, orang yang menengah itu bisa belinya misalnya Tech Heuer bro. Ya. Tech Heuer atau misalnya Tissot. Itu harganya nggak kemana-mana. Sedangkan orang yang beli AP, Patek Philippe, Richard Mille, itu harganya naik terus. Yeah. Apalagi dapatnya di harga retail. Yes. Dan orang menengah yang maksa itu bahkan nggak bisa dapat di harga retail. Mereka belinya di secondary market. Udah digoreng harganya, baru dapat. Nah jadi kalian harus paham kalau kalian mau jadi menengah ke atas, ini entirely different ball game teman-teman. Ya makanya sebenarnya jujur ya, ya kita nggak ngomong duit kita banyak kayak, tapi kita ngomong di level kita tuh sebenarnya investasi udah nggak bisa kalah sebenarnya benar. Iya, karena kita tuh tinggal ngatur ini berapa persen tuh berapa persen. Anyway kalau satunya itu nggak work, satunya tuh pasti works, dan itu kayak yang penting duitnya nggak hilang. Betul.